tantangan paling berat itu di mana? Ya, makanya saya bilang tadi, ketika kita bercerita satu konsep perjalanan untuk menyalahkan kepada dia, seperti nggak punya tantangan, ya, dalam kutip ya. Paham maksudnya kan? Ya, pokoknya tantangan nggak ada tapi kepuasannya ya, jadi gini kan? Jadi ketika kita kan selalu itu tantangan pertama dari mindset kita sebenarnya. Cara berpikir, perasaan itu paling utamanya. Nah, ketika kita mendudukkan permasalahan itu, kita nyatakannya udah apapun jadi Allah semuanya itu, nggak ada masalah. Assalamualaikum pemirsa. Kok pemirsa? Orbiter. Nah, udah banyak orbit kita selama ini. Ini orbit kita kali ini. Ngeri, dia ngorbit kemana-mana. Ngeri memang. Kalau lihat rambutnya sama kami, putih. Halo. Tapi kalau jejak kakinya Indonesia. Jadi bersama saya sekarang ada dua petualang suami istri. Ada Bang Adi dan Kak Dina. Ya kan? Aku selama berapa lama ini ngebuka Facebook mereka, rasanya apa istilah orang Medan angek kali gitu. Nah, jadi Bang Adi nih. Ya, siap. Berapa tahun Bang jalan kemarin? Kami ini udah 3 tahun ya Don ya. 30 Maret ini 3 tahun. 3 tahun. 30 Maret aja. Kayak baru ulang tahun. Jadi kenapa lah kalian terpikir untuk berjalan kayak gitu? Siapa yang jawab nih? Aku ya. Gimana? Kalau sebenarnya nggak pakai pikiran nih. Kalau gini. Pakai kerja aja langsung. Nah, kalau ketika kita pakai pikiran tuh rasanya terbelenggu kan. Jadi konsepnya tuh memang passion ya. Memang dari gaya hidup. Mungkin saya pertama kali jalan tuh Bang Rizanul tuh saya tahun 78 naik Nissan Patrol dari Lombok sampai Aceh. 78. SMA kelas 2. 78 ya? Ya, 78. Jadi itu mungkin ketika saya sudah retire ya udah ketua dari udah nggak ada aktivitas ikatan yang formalitas lagi, mungkin keluar dia. Keluar. Jadi keluar dia satu kayak gini, kalau bilang mendadak nggak tahu, tapi berarti terbendam dalam kan. Namanya udah ditanam selama berapa puluh tahun ya. Jadi ya terus ini Dina pun kayaknya pun juga bagian yang memang mensupport kan. Jadi ya, keputusannya itu setelah selesai tugas pengabdian formalitas ya udah kita putuskan aja dah. Ya, kita buat lembaran baru kan, cara kehidupan baru gitu. Tapi menarik sih. Kalian mulai dari mana waktu itu? Dari Aceh, dari Sabang. Dari titik nol Sabang. Jadi titik nol Sabang, turun. Sabang, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumba, Flores, NTT, terus kita balik ke Sulawesi. Masuk ke Bitung, Sorong, Pakpak, terus sampai kita Jayapura, baru balik lagi Ambon. Via Sulawesi, Kalimantan. Terakhir. Sulawesi, baru masuk Kalimantan. Kalimantan terakhir. Jadi ke Sulawesi 2 kali lah kalian. 2 kali. Ya. Jadi masuk Kalimantan. Sekian banyak provinsi kalian lalui kan. Kalau di Sumatera mana yang paling masuk di hati? Mana Dina deh, jawab deh. Ini pertanyaan yang selalu ditanya orang. Tapi kalau abang kan lebih spesifik, Sumatera apa? Saya jawabnya umum aja dong. Ya. Seluruh Indonesia itu indah. Indah pasti. Bahkan ketika kami sempat di tengah-tengah itu ada cuti, kami ke Eropa, untuk laut, view Indonesia itu tetap paling indah. Nah, kalau ditanya, yang mana yang paling indah? Susah Bang jawabnya. Karena semua indah ya? Betul. Tapi kalau indah, ditanya, yang mana yang mau diulang? Itu ada beberapa. Kita mulai dari Sumatera deh. Yang mana yang kalian mau ulang lagi di Sumatera kalau masih ada umur dan... Kalau Sumatera kita kemarin itu belum sampai ke Bengkulu Jambi ya. Jadi kita masih akan eksplor lagi. Lewat saja. Jadi kita mungkin mendalami Bengkulu kayaknya. Jadi gini Bang, kami di Bali 3 bulan. Di Bali 3 bulan? 3 bulan kami di Bali. Lombok 5 bulan. Ini baru kalau orang... Lombok 5 bulan. Kawan ini, Seven Summit selesai Bang. Saya 7 gunung saya naik tuh. Wow. Udah jalan semua Seven Summit ya. Kalah aku cuma 4 ke 5 lah. Tambora naik. Jadi hampir semua gunung saya. Tapi kalau pulau yang pertama kali memberi kesan sama kami sehingga kami bilang kami pengen balik lagi itu Sumba.
Sumba. Ya? Sumba. Oke, Sumba. Apa kata orang Sumba? Jangan mati sebelum ke Sumba. Memang keren. Betul. Kenapa? Aku penasaran juga. Sampai merinding. Iya sama, aku juga merinding. Kenapa Sumba? Karena dalam frame aku Sumba itu gersang, Iya. Mungkin savana, Betul. ya kan? Di balik kegersangannya Bang, semua air, mau di laut, mau di sungai, mata air, di danau, semua warnanya Tosca. Wow. itu keindahan. Tapi konsepsinya sebenarnya gini, originalitas. Originalitas. Masih ada suatu kemurnian. Luar biasa. Akses kehidupan kita, interaksi kita, kemudian alam. Oke. Kenapa itu bisa di sana? Ya, salah satu mungkin ada pegangan budaya ya, Oke. budaya turunan itu. Tapi kalau di daerah lain kan budaya segimanapun budaya dengan rupiah atau dengan dolar. Interpretasi penyusutan dengan konsep-konsep kapitalis itu itu dia. clear, semua itu selesai semua. Enggak, kok bisa dia? Nah, itu bisa karena tadi ikatan budaya turunan. Jadi yang muda ini harus terus seperti berutang untuk memenuhi apa yang telah dibuat pendahulunya. Oke. Jadi itu mungkin. Jadi itu dijaga betul sama mereka ya. Jaga. Bahkan mungkin juga mereka beranggapan mungkin ke bawah juga dia berutang gitu. Makanya tapi ada juga sekarang, kemarin saya ada jumpa anak muda di kapal itu menjadi beban kehidupan bagi mereka. Iya, betul. Bicaranya. Oh, berarti memang udah mulai ada tergeser. Geser. Jadi beban kehidupan sama dia. Seperti contoh dia harus mengeluarkan katakan untuk perkawinan lah contohnya. Sehingga ada bahasanya mereka itu jarang makan binatang karena binatang itu untuk Mahar. gitu-gitulah kira-kira termasuk Jadi lah. yang paling sakral di situ pernikahan. Berarti ya, berarti pernikahan itu memang harus dihargai sedemikian tinggi bagi mereka dengan harta benda yang paling berharga juga. Tapi Bang Adi, kalau ku tengok lah perjalanan kalian, memang yang Sumatera kurang kalian punya apa videonya atau segala macamnya. Kalau kau coba perhatikan, tidak sebanyak ketika kalian mulai masuk ke Timur. rangkaian Mutiara di Katulistiwa itu. Kenapa? Jawa juga nggak banyak. Mungkin gini, karena saya merasa ini ya resepsi itu Jawa Sumatera itu bisa berulang-ulang. Oke. Karena dengan base kita tuh dekat jaraknya. Oke. Jadi mungkin aja dan akses untuk menuju ke sana gampang gitu. Oke, memang betul itu satu hal. sampai Bali itu gampang sekali. Banget semua. Coba bayangkan kita di daerah-daerah mungkin mulai dari NTB ke sana. Jadi kita seperti nggak mau ketinggalan momen dengan waktu ya kemudian dengan sulitnya perjalanan kita berusaha untuk ekspor semua gitu, Bang. Kan kalau kita tengok dari pemberitaan di media massa, itu daerah itu yang waktu kalian jalan, ada yang kena bencana, ada yang segala macam, tapi tetap indah. Tetap indah, Bang. Tetap indah. Nggak ada yang dibilang di berita. Nggak ada. Maksudnya tidak seheboh yang di berita. Iya. Itu karena masyarakatnya memang guyup dan solid ya. Dari sekian banyak perjalanan kalian lah, ku tengok sampai nggak bosan sih. Ya. Itu masyarakat di mana saja yang paling enak kalian rasakan? Kalau paling nggak enak nanti marah orang. Tapi Nggak ada yang nggak enak sih sebenarnya. Nggak ada yang enak. Tapi fak-fak itu welcome dulu. Fak-fak. Berarti semua tempat bisa menerima kalian. Menerima semua. Jadi itu satu hal yang mungkin dia catatan di bold ya, di garis hitam. Bangsa ini luar biasa, Rahman. Iya, betul. Bangsa ini luar biasa apa namanya. Jadi betul pepatah orang dulu itu bahwa Indonesia itu negeri yang ramah. Gitu. Bang, semua orang ngajak kita makan, kita tahu kita dalam perjalanan. Semua kan Kita orang baru. Oh, merinding aku ya. Betul. Tinggal kita mikir, yang ngajak kita non muslim, kita agak berat mau makan itu, tapi kita hargai itu. Tapi mereka menghargai Sangat. kita makan. Walaupun style budaya mereka mungkin kayak merot gitu kan, tapi tetap keramahannya. Tapi mungkin mereka tidak merasakan apa yang mereka makan tidak boleh kita makan, jadi Iya, yang penting mereka ayo bapak kita mereka makan. buka kayak gitu kan. Jadi minimal kami minum lah Bang, dan bersama-sama. makan yang kira-kira menurut kita bisa yakin lah ya. iya lah, nggak ada masalah. Itu kan Mereka agama di sepanjang jalan tuh nggak ada hal sebetulnya. benar, nggak ada. Tidak seperti berita. Nggak ada berita. Saya menurut kami nggak ada berita. Kita masuk ke Werbu gimana kita tidur di rumah masyarakat di Werbu. Nggak ada itu. masalah. Masalah. Jadi nggak sama sekali kalian nggak punya halangan dengan. Tidak ada. Nggak punya halangan. Sedap kali hidup kayak gitu.
Sedangkan di sini Kendala aja terbesar kami BBM, Bang. oh kalau itu ya BBM tuh aku yakin Kalau yang lain tidak. Karena kita pakai solar kan, di solar. Jadi aku ya. yakin dalam sepanjang perjalanan yang jadi harap-harap cemas kalian memang BBM karena nggak semua tempat ada. Ya kayak solar kan susah kadang-kadang sudah ya tahu Apalagi lah. kalau mobilnya Sistem pembeliannya itu yang bikin rumit, Bang. oh Dan memang Yang sebagian pakai bisa- antrian lah, pakai kupon lah, kupon yang ngambil di mana lah, polo lah, macam-macam. Jadi memang ya itu ada suatu kebijakan yang mesti diluruskan sebenarnya, Bang. itu jadi penghambat buat kita Yang mau touring-touring ini, Bang. kita anggap ini touring sebetulnya menjahit kan Ya, merajut lah semua. Merajut. bahwa ya mungkin orang di sana nggak tahu orang Medan tuh cemana ya kan itu kalian dapat pertanyaan-pertanyaan begitu nggak sepanjang perjalanan. Nah, kebetulan mungkin Medan sedikit apa ya lumayan karena mewakili Batak itu ya. Kan hampir semua titik juga ada. Oke. Nah, jadi memang mereka sudah bisa membaca kan dengan akses sekarang terbukanya dunia demikian luas melalui gadget ini kan mereka sudah berafirmasi. Tapi ya akhirnya mereka paham bukannya supaya Medan itu bukan cuma Batak gitu. Salah satu kira-kira jadi gitu. terbuka Jadi terbuka. Menarik. Gitu. Menarik kan jadi menarik ya. Akhirnya mereka paham gitu semua. Jadi cerita tuh menjadi meluas. Jadi kalau di Sumatera Utara itu ada Melayu, Iya. segala macam. gitu. Mungkin mereka juga nggak tahu kalau di Sumatera Utara ini terbanyak orang Jawa kali ya. Nah, bisa Bisa nggak tahu deh. Tapi Bang Adi, dari kalau kita cerita orang nggak akan habis. ya. Kalau kita cerita jalan, Jalan. jalan yang paling infrastruktur ya. enak di mana? Infrastruktur oke, hampir sepanjang jalan tuh oke ya. Oke. Cuma di daerah NTT, Flores ada titik tertentu. Ada satu posisi di Flores ketika kita masuk mau ke apa namanya Batu itu kalau saya lihat, Itu di Kupang. di Kupang itu masuk ke dalam lagi tapi itu kalau saya saksikan sebenarnya apa namanya tingkat kehidupan perekonomian bagus karena di sana sumber bahan baku. Oke. Tapi aneh gitu, kok jalan tuh bisa berlubang-lubang gitu, sehingga itu membuat jadi high cost. Ternyata setelah saya telusuri, ngobrol-ngobrol, jadi ada mungkin sindikasi pengangkutan, jadi supaya satu penguasa, kira-kira gitu. Kayak kita kalau ke Labuan Bidik zaman dulu kan. Gitu, jadi penguasa satu, ya gitu-gitulah. Jadi sekarang kan diabadikan jalan rusak. Ya. Kira-kira. Sama lah kalau kita negeri lama ke sana dulu kan. Aduh, kayaknya kapan betulnya gitu. Sampai sekarang sebetulnya ya kalau daerah kita banyak yang masih sama seperti Batu Jombang segala macam. Itu di mana aja bisa ada kan. Tapi kalau nginap kalian Nah, kalau nginap kita Mix. lah. Tapi seringnya kita di masjid, ya di posisi-posisikan karena mobil kita kan didesain memang bisa diinap di mobil. Kalau kita berapa hari kita bisa tarik tenda ke samping, kita tidur di tenda. Nah, jadi kalau memang kira-kira katakan pada suatu posisi kita masuk malam nggak ada pilihan ya kita nginap di hotel murahan lah. Yang kan banyak tuh yang 100 ribuan, 150 ribu. dan itu ada ya. Ada Di setiap setiap kota. Kadang-kadang tempat-tempat ini seperti ya model-model kayak kos-kos gitu ya. Kita pernah di Sumbawa. Pokoknya yang mau cari informasi penginapan murah meriah tapi nyaman, oke lah. Ada bisa lah dia jadi tempat bertanya gitu. Ada yang menarik sebetulnya yang jadi pikiran aku selama kalian jalan. Urusan mandi, cuci dan yang begituan. Oh iya. Jadi itu mungkin ya terutama kalau ibu-ibu ya. Jadi kan banyak nih cerita orang bertanya, wah enak lah gini-gini bisa gitu kan. Yang penting ada duit enggak juga. Kesiapan mental kita untuk menghadapi seperti tadi Bang Rijal tadi bilang itu hal yang sangat krusial. Nggak semua orang bisa saja berak di mana saja, ya kan kira-kira gitu, ya kan. Tapi memang kita berusaha untuk bisa mencari lokasi-lokasi yang memungkinkan kita pertama Yang paling nyaman untuk kita. ada air. Tapi kalau Ada sungai, ada apa kan kemudian kan saya kan mobil tuh ada stok air yang bisa sekitar 30 liter paling nggak untuk wudhu. Jadi dimanapun jalan kita bisa sholat gitu. Kalau sholat Di mana saja bisa. Kan. Ini yang jadi masalah kan ketika panggilan alam datang ini yang itu. di tengah jalan gimana caranya gitu. Alhamdulillah sampai hari ini itu nggak ada Bang kendala, nggak ada.
Karena dalam pikiran kalian udah enjoy aja mungkin ya. Jadi gini Bang, Banyak tempat loh, Bang. mungkin perlu saya kasih filosofisnya ya. Tagline kami kan from zero to zero. Itu kan itu yang kami bawa. Jadi itu timbul tiba-tiba kita mau berangkat. Pemahaman itu baru dapat belakangan. Kenapa timbul kata from zero to zero? Sebenarnya perjalanan dari proses nggak ada jadi nggak ada. Ini bagian daripada sempalan. Mau set hidup saya ini, mau set hidup kami. Ini di hari ini kami berjalan ini. Padahal sungguhnya perjalanan itu panjang akhirnya. Jadi nggak ada kan gitu kira-kira. Iya betul ya, kita dari nggak ada ke nggak ada lagi. Itulah dia. Jadi ini bagian yang sedikit hanya kita nikmati nih sesaat ini. Sesaat. Jadi, Apalagi makin kesini makin sesaat lagi gitu ya. jadi konsepnya itu pertama satu kompas kami harus rusak. Oke. Kompas kami Kompas harus rusak. Kompas Bisa kami belok rusak. kemana saja. Kami nggak punya rencana. Jadi rencana itu Secara global tergantung ada. dari ya rencana global Global. tetap. Tetapi kalau ketika jalan menemukan sesuatu yang menarik, why not kan gitu. Banyak siapa bilang Pak kita harus mau kanan, bisa jadi kita ke kiri karena informasi kiri bilang begitu gitu. Bisa mundur lagi. Mundur lagi. Gitu. Jadi Makanya sampai 5 bulan di Lombok ya seperti itu. jadi Nah, masuk akal sih kalau di Lombok sampai lama kalian. iya. Tapi kenapa Lombok paling lama? Karena memang pertama saya kan pernah di Lombok. Oke. Nah, SMP saya di Lombok, kemudian waktu SMP itu saya pernah cita-cita naik Rinjani itu Bang. Tapi pada saat umur itu kan nggak boleh, saat peraturan ketat. Kita SMP nggak boleh naik ke atas itu, mesti orang dewasa kan. Ya memang Waktu SMA itu, baru bisa. waktu masa itu kan, akhirnya itu ya rekaman bawah sadar nih keluarnya aku mesti naikin di semua gunung di sini kan kira-kira gitu Bang. Jadi mulai dari Kerinci. Ya Kerinci belum saya naik, ini kan mungkin baliknya nanti nih. Oke. Karena Seven Summit kamu bilang tadi kan. Seven Summit Lombok. Oh Lombok. Seven Summit Lombok tuh punya Seven Apa aja Summit Bang? Bang. Rinjani, Rinjani, Boritip, terus Kondo, ada 7. ada 7. Jadi saya dapat semua. Penuh semua ya. Nah, Aku pikir Seven Summit Jadi Indonesia. rata-rata di 2000-an ke atas lah dia punya ketinggian. Jadi di Lombok ada, di Bali naik. Nah, ini lain di Bali. Di Bali. Terus ke Tidore, naik Tidore naik juga. Tambora, kemudian di Banda. Terakhir di Banda, Gunung Api Banda. Gunung Api Banda. Di Banda. Tapi saya nggak ikut ya. Iyalah kalau naik gunung api nggak usah lah. Bukan Bang. Nanti kalau target 4 jam, kalau saya ikut tuh 10 jam. Nggak sampai-sampai. Iya itu dia maksudnya. Jadi banyak hal yang memang kalian nikmati betul. Jadi tadi itu konsepnya itu pertama kompas rusak. Kedua bahasa saya itu menguji cinta di atas roda. Nah, jadi gini. Makanya kalian berdua terus. Iya, bayangkan lah ya. Hampir 24 jam. Waktu saya tugas, yang guys saya diwakili cuma kalau dia kamar mandi aja. Nggak mungkin diwakili kan, dia mau buang air kecil, buang air besar nggak mungkin. Tapi bayangkan ketika kita waktu masih aktif itu mungkin dalam keadaan sadar terjumpa mungkin 2 jam 3 jam. Selebihnya kan gitu kan kita tugas malam. Memang kalian berdua aja di mobil itu. Betul. Ya, jadi kan makanya luar biasa tantangannya nih. Kadang-kadang gara-gara sedikitnya bertengkar kita. Banyak pertanyaan juga Bang. Nggak berantem. Ya, Mana mungkin nggak berantem? Itu yang jadi pertanyaan sebetulnya mau kutanyakan. 24 jam berdua, ya kan? Tidak mungkin tidak ada kata yang salah. Tidak ada hal yang tidak bergesekan. Nah, itu kalian gimana nyelesain? Jalanin aja. Berantem aja. Berantem aja. Habis itu kan pasti tetap ada komunikasi. Iya, orang pas lagi mau minum, tolong dong minum, masa lagi nyetir, Otomatis. ya kan? Masa nyetir mau ambil minum lagi, hilang waktu. Tapi menarik lagi sama aku ketika kalian masuk ke daerah yang tidak, kalau bagi masyarakat awam, yang tidak masuk akal lah. Kok bisa kalian lakukan? Nah tadi kan makanya saya bilang tadi, kita ini nggak pakai rencana, jalannya jalan dia saja. Dia jalan. Nggak ada rasa takut. Ketika kita menyatakan, nggak ada, kalau Allah mau buat, semua bisa aja. Jadi kami nggak pernah punya rasa takut. Kayak tidur di pantai berdua, orang bingung tuh di sebelah air terjun berdua. Nyatanya aman-aman aja kok. Gitu, Di Toraja kami tidur di masjid tuh. Kalau tidur di masjid, Waktu itu di Toraja. di Toraja. Kami tidur di masjid. Ya di Toraja emang masjid. Yang susah kan seperti kita di Tambora, saya naik di gunung, kita tidur berdua saja tuh. Di Tambora kita kan ada, kita masuk jalur Anginnya luar biasa Bang. berencana itu kan bisa naik mobil dia Bang, tapi sampai pos 3 baru jalan kaki kita 2 jam lebih.
Nah itu kita ngetem di situ lah. Ngetem, kita buka tenda, kita tidur di situ. Jam 2, jam 3. Itu ada masyarakat lain nggak? Nggak ada. Kosong lah. Ya, Gersang. ya, semua kosong ya. Binatang ada. Benar-benar hanya alang-alang. Karena kan dia apa namanya savana. Savana. Jadi Tapi ada yang menarik. Mbak Adi naik gunung. Kak Dina kan tinggal sendiri. Nggak takut nggak? Jadi waktu itu Tambora. Jadi cerita dari angin dulu. Jam 2 pagi itu anginnya kencang banget bang. Iya, langsung kubayangkan sobek tenda ini. Udah kubayangkan gitu. Alhamdulillah tidak. Nah karena anginnya begitu kencang dan panas. Panas anginnya ya? Iya. Oke. Udah kubayangkan pasti tidak ada binatang. Iya, Di mana dia mau sembunyi? Oh, itu yang bikin nggak takut. Dia tanya lah masih guide ini, si anak gunung ini, anak apa? Ajis ya. Jintalam Jadi dia. dia bilang nggak ada bu binatang. Paling-paling ketemu manusia, pemburu rusa biasanya. Udah naiklah. Begitu naik, itu bu 2 cemara. Oh ya masih semangat. 2 cemara beberapa kali dilewatkan, tapi tidak sampai-sampai. Semua 2 cemara. Iya. Terakhir dapatlah 2 cemara. Aku bayangkan itu. Saya bilang nanti bila ketemu 2 cemara ini pemandangannya pasti bagus. Oke. Sampai 2 cemara ini mana pemandangannya? Bukan ini bu, yang itu. Masya Allah. Masih ada lagi, Akhirnya saya Dia duduk. tinggal sendiri dia. Jadi sudah bawa kursi. Kataku memang nggak bisa ada ini. Ada kursi, ada tongkat, ada minum, ada bekal sarapan pagi, terus ada fly seat. Padahal itu alang-alang. Abang naik aja. Ku ikatkan nih. Di alang-alang. Alang-alang. Aku sembunyi di situ. Abang percaya nggak? Aku bisa tidur di situ. Bang. Tidur 2 jam dia tidur di situ. Aku tidak takut. Dan suara Bang Adi lagi jalan, terdengar. Aku terus terang kalau di alang-alang tuh ada begininya aku. Ularnya. Kobra. Saking keringnya Bang. Alhamdulillah, tapi ya udah. Tidak ada lubang-lubang, kelinci nggak ada. Kayak kalau nggak ada hewan Nggak ada kecil apa- atau orang sudah juga kan ada. Yang ditakutkan ketemu manusia, pemburu. Itu yang ditakutkan. Kalau pemburu kalau dia baik ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kan seperti yang kalian ceritakan semua masyarakat di sana welcome terhadap Secara sesuatu. umum. Dan boleh dibilang aku juga ngelihat kalian oke-oke aja pas sudah balik dari mana-mana. Iya kan? Terus Bang Adi, kalau Kak Dina, aku mau nanya cerita tentang makan. Kalau tentang Bang Adi, tantangan paling berat itu di mana? Ya, makanya saya bilang tadi, ketika kita bercerita satu konsep perjalanan untuk menyalahkan kepada dia, seperti nggak punya tantangan, ya, tanda kutip ya. Paham maksudnya kan? Ya, pokoknya tantangan nggak ada tapi kepuasannya Ya, jadi gini kan? Jadi ketika kita kan selalu itu tantangan utama dari mindset kita sebenarnya. Cara berpikir, perasaan itu paling utamanya. Nah, ketika kita mendudukkan permasalahan itu, kita nyatakan ya udah apapun jadi Allah semuanya itu, nggak ada masalah. Akhirnya fakta itu terbuka. 62 km saya jalan. 62.000 km saya jalan. Saya nggak pernah turunkan dongkrak. Dongkrak saya itu dipinjam orang untuk kerambannya bocor. Dipinjam orang, diturunkan ke orang lain dipakai. Kalau tuh ganti ban di tempat ganti ban. Ban saya bocor selalu di posisi tempat tukang tempel ban. Ada 3 kali bocor. Kok bisa begitu? Alhamdulillah. Itu kan bahasa yang saya bilang tadi. Ketika kita bercerita suatu tantangan, kalau kita katakan semuanya dia ngatur, nggak ada cerita, itu nggak ada tantangan, cuma nikmat-nikmat aja. Aku bayangin justru kalian jalan di daerah savana, daerah yang gravel, berbatu dan segala macam, itu kan tantangan utama bagi Luar ban. biasa ini saya cerita di Tambora itu sebenarnya kita dilarang tuh naik itu. Oke. Karena Bukan jalur sebenarnya, bukan jalur mobil sebenarnya. Kemudian diharuskan sebenarnya pakai mobil mereka, tapi karena tidak kunci dibawa sama supirnya, kan saya udah sampai sana siang, udah saya bilang izinlah, saya bilang saya punya mobil 4x4 nih kan saya bilang. Tapi yang faktanya peristiwa itu saya sebenarnya takut sekali, tapi nggak mengucapkan kepada dia. Biar nggak takut juga. Biar nggak takut. Jadi ada suatu titik ketika dapat jalan jebakan gitu, direm kan ini gripnya kan berpasir. Iya. Sapana berpasir. Jadi kita rem gini melorot dia. Oh iyalah. Melorotnya jumpanya kira-kira 1 meter, mungkin jurang. Jangan. Masya Allah ini luar biasa. Peristiwa itu luar biasa itu. Kalau saya bayangkan, saya gemetar sebenarnya. Tapi saya nggak tunjukkan sama dia. Sama Dina, sama Aji suruh cari batu. Aku nggak bisa cakap dengar Dan kayak di gitu. sana nggak ada batu bang, Batu dari untuk ganjel. kan sapana Iya, semua. kalau savana dia ada pun batu-batu segini-segini ya. Dan jadi jumpa dia tuh karena dia pernah buat paret ya. Buat Jadi saluran. karena kita bawa guide anak memang anak Anak yang situ, di Yang tahu jalan, ya kan? tahu jalan ini,
Terus dia ingat di dekat situ mereka baru ngecor, ada pelang apa, batu cor itu diangkat sama dia untuk ganjal. Baru saya turun, itulah akhirnya lewat. Dan setelah pulang baru dia cerita sama saya, itu kelompoknya IOF itu 4x4 Jawa Timur dan Bali, 8 berapa kendaraan, nggak sempat naik ke atas, balik dua itu jungkir masuk ke jurang-jurang kecil, nggak pohon kayu nggak ada, saya nggak ada pakai winch lagi mobil saya. Pakai winch pun atau mau diikat di mana juga? Mau ikat di lalang kan nggak mungkin winch di lalang kan? Kira-kira gitu lah. Jadi itu makanya saya bilang ketika orang bertanya, berapa orang bertanya masalah tantangan, ya kan? Berapa orang bertanya masalah tantangan? Saya pikir itu ya. Jadi pelajaran ini mungkin bisa di-share lah kemana-mana. Ya, memang tantangan selalu ada, tapi konsepsinya ketika kita menyatakan suatu hal itu bisa apa terjadi karena kekuatan yang maha kuasa itu, insya Allah tantangan itu baik-baik saja. Nah, kalau itu aku udah nggak masuk dalam akalku. Kalau kalian di daerah savana, gravelnya kayak gimana? Sebenarnya cuma semi radial banget itu. Semi pula lagi ya? Bener. Bukan pula ban yang untuk off-road. Ya. Jadi artinya ketika kita memahami konsepnya jangan setengah-setengah, kalau setengah-setengah bagus mundur gitu. Jadi memang kekeh lagu, oke, start. Jadi emang harus yakin ya. Iya, betul. Yakin. Intinya di situ ya. Itu pengalaman yang paling yang kalian anggap. Pengalaman saya paling ini sebenarnya di Napa Bali, Din ya. Napa Bali. Napa Bali gini, Napa Bali itu ada satu danau. Bukan di Napa Balinya, di itunya di Danau Buru-Buru. Tapi keluar, bukan di Kaburi ya, Liang Kaburi. Liang Purbakala. Liang Purbakala itu ada situs yang masuk ke dalam masih ada itu yang tapak jadi bahasa pakai tangan itu gambar-gambar. Jadi kita ke sana mengejar waktu, keluarnya kira-kira menjelang sore ya, jam 3 sore. Mau ke Danau Napa Bali. Mengejar sholat asar nggak salah saya balik. Mengejar ke Napa Bali. Tentu di jalan, keluar di hutan tuh ya, ban saya meletus nih bilang kiri. Pus gitu meletus, narik gitu. Saya belum habis, saya kebut aja. Karena kan di hutan, kencangnya saya keluar. Pas keluar kencang, alhamdulillah sebelah kanan jalan tuh tukang tempel ban. Ya. Ini lucu nih. Ketika diperiksa tukang tempel ban tuh gak ada bocornya. Tidak ada bocor. Kok aneh itu? Makanya itu suatu kali. Cuma dipompa aja jadi. Nggak ada diperiksa, nggak ada semua ya kan. Sampai ke bawah-bawah saya periksa lagi ya. Ternyata masih bagus ya. Kita bertanya apa yang sebenarnya ini peristiwa apa? Bisa dikempes gitu. Total. Jadi apa peristiwanya kan kita cari maknanya nih. Ya. Nah, maknanya rupanya besoknya baru saya paham. Saya ditemukan dengan anak muda. Kalau saya itu sampai di Napa Bali sore agak siangan cepat, saya nggak bertemu dengan anak muda ini. Oke. Karena kita kesorean, kita balik lagi besoknya. Oke. Nah, bertemulah anak-anak muda di situ. Jadi segala sesuatu itu 4 hal yang itu harus betul-betul lillah ta'ala harus kita semua pahami itu. Jadi pertemuan anak muda ini gitu aja Betul. udah. Iya. Memahami takdir. Jadi Memahami takdir. Ya Allah, jadi ini bukan apa artinya? Jadi tadabbur alam itu betul-betul Ya itu dia. alamiah betul. Ya, ya. Jadi di situ kita Nggak perlu menyaksikan. dipikirkan ternyata. Kita menyaksikan perjalanan itu mesti kita Tapi sesudahnya jadi bahan pikiran. pelajaran, jadi bahan pikiran, jadi introspeksi Bahan kajian. Bahan kajian kita. yang betul. Jadi apa yang kita pelajari selama kita hidup itu Salah satu inilah abang alami betul sepanjang implementasinya. Implementasi ya, saya di situ saya menemukan satu danau ubur-ubur, danau di atas bukit yang ubur-uburnya nggak gatal gara-gara anak muda ini. Karena niat saya waktu kita berangkat kalau bisa kita menemukan sesuatu yang berbeda. Jadi selain Kakaban ada lagi rupanya danau ubur-ubur yang nggak gatal. Iya, Ada. Di Napa Bali itu di Di Pulau Napa Bunga. Bali ada, kemarin di mana satu lagi, Bang? Ya itu di apa satu kemarin ini. Oh, tapi jangan sampai terekspos lah itu. Payah naiknya ke atas 2 jam. Oh, susah. Bukan masalah payah naiknya, begitu terekspos orang mau aja orang itu kalau salah ada. Satu lagi di Raja Ampat juga ada itu. Ya. Ya, tapi ini original. Jadi seninya nih cerita nih Napa Bali. Mungkin ini asik tuh kita kesana. Oh, Napa Bali keren. Itu termasuk yang kedua kali pengen datang. Danau itu pasang surut. Danau itu Dia laut sebenarnya. Di laut, dia hanya masuk melalui channel di bawah gua. Oke. Gua Ada batuan. karang. Asin. Asin. Satu Kalau nggak asin air. cuma di kampung kita sapi sana Sitonda kan, Sitonda itu yang puncak bukit itu unik juga itu. Nah tapi ini uniknya ketika pasang surut itu kalau kita nggak pas perkiraan kita bisa terkurung, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk dari laut sana. Nah itulah peristiwa saya misalnya. Tapi yang menarik sama aku kok yang hal-hal seperti itu kok nggak ada pemerintah itu. Aku nggak mau cerita pemerintah lah, orang yang berkepentingan dalam wisata di Indonesia kok nggak ada yang mau cerita ya. Ya mungkin ya satu hal masalah yang paling utama ya, kita ini memang indah semua.
tapi untuk akses sana itu Akses. agak sulit semua. Sekarang apa akses sih? Menuju ke sana pertama gini kan dari segi pengangkutan, kemudian transportasi, kayak gitu jalan-jalannya agak sulit tuh. Nggak, kalau yang fancy Nggak, harusnya nggak ada masalah. Jadi duit semua bahasanya kan. itu yang harusnya dijual dengan harga. Ada satu contoh Bang di Sumba. Di Sumba, Waingapu ke Sumba Timur, Sumba Timur ya. Nah, ada satu pantai itu bagus banget. Borok namanya. Lupa namanya. Bagus Itu bagus banget. Jadi tertentu pasang surut untuk bisa melihat di baliknya. Nah, kami datang pas surut, jadi kan bisa jalan. Dapat batu alam. Itu Bang, karang itu kelihatan lapis-lapisnya. Warna-warna Palungannya itu kelihatan. Wah, kalau udah cerita Itu termasuk agak ke ujung. Sebelum itu, dari situ kami ke danau. Nah, ke danau apa namanya lupa. Nah, ketemulah rombongan-rombongan pendatang, turis. Katanya sama guide, sana bagus, kenapa nggak ke sana? Masalah waktu. Oke. Jadi itu terlalu jauh, kecuali kalau private kayak kami. Jadi kalau ke Sumba, sebaiknya kita waktunya tidak unlimited time, gitu kan. Terus kayak kendaraan sendiri. Jadi kita bisa menikmati sampai sekecil-kecil. Jadi kemarin kebetulan nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Aku ikut acara ASEAN Tourism Forum. Apa yang kalian ceritakan itu banyak memang jadi handicap. Ya, betul. Jadi betul-betul kendala. Tetapi aku cerita dengan petinggi pariwisata Indonesia waktu itu ngobrol. Dia bilang sebetulnya banyak orang yang ingin liburan yang super mewah. Yang memang tempat yang unik, yang spesifik. Yang tidak bukan tidak umum lah istilahnya. Bukan untuk turis yang Hiruk-pikuk lah gitu ya. Turis kodian gitu. Itu kenapa ya nggak nampak? Jadi gini, ada contoh sini gini, Bang ya. Saya ini jadi bahasan saya juga dalam perjalanan. Ya. Pemerintah daerah itu sudah berupaya, banyak tempat dibuat, tapi konsepnya itu sebenarnya nggak membumi bahasa saya, sehingga dia nggak bertahan lama. Banyak semua tempat-tempat banyak saya bilang, karena bukan 1-2 mangkrak. Jadi ada dieksploitasi pemerintah daerah, tapi orientasinya berbeda. Ada tanda kutip dalam bentuk katakan anggaran yang mesti besar. Nanti kalau kita cerita itu nanti salah, tapi itulah faktanya. Sehingga ketika dia sudah berjalan, ada terus orientasi untuk mengembalikan return kan dari hasil pengeluaran. Nah ini yang sekarang jadi masalah. Dia mesti tarik kartis yang besar, tarik pungutan dan lain-lain. Pikirannya tidak ke hal yang mungkin betul-betul alamiah. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat kemajuan pariwisata itu yang betul-betul terorganisasi dengan benar itu Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah itu Lombok kali-kali sekarang. Lombok sekarang sudah mulai Banyuwangi sudah bagus. Nah, yang begini-begini sebenarnya orientasinya jangan lagi diedukasi lah kawan-kawan di daerah timur atau memang bagaimana caranya supaya bisa tepat jalurnya. Nggak mesti mewah-mewah, sana membangun gedung yang luar biasa bla bla, tapi setelah itu siapa yang ke sana kira-kira gitu. Toh glamping sekarang ngetren kok. Orang kemarin tuh cerita dari tinggi di Kementerian Pariwisata, bahkan ada pangeran-pangeran dari Arab kok yang deal untuk tolong prepare kami itu. Berarti bisa kan? Bang, nah, cuman aku hotel termahal di dunia, di Sumba, salah satunya di Sumba. Oh iya. Yang ada kamarnya si Ronaldo di situ kan. Tapi itu ya, memang sebetulnya banyak cerita gitu, cuman expose-nya yang kurang. Dan itu juga sebetulnya ada yang perlu diekspos, ada yang enggak kan. Tapi aku mau nanya dulu sama ibu-ibu. Dan kalau bisa Kak Dina kasih gambaran sama ibu-ibu. Ternyata bertualang itu perlu ternyata tuh. Enak aja sebenarnya. Apa ya resepnya Kak Dina bisa? Kalian bisa sekian lama 62.000 kilometer 24 jam tahan. Bagi orang awam nggak mungkin, bagi ibu-ibu itu. Mungkin ya. Kalau kita bicara sebagai orang awam itu nggak mungkin.
Tapi kan saya juga bertemu dengan ibu-ibu lain yang satu komunitas, ternyata fine aja. Bahkan mereka bawa anak-anak kecilnya mereka, bahkan anaknya tuh sekarang malah malah bolak-balik nanya, kapan lagi kita pergi, kapan lagi. Dan itu benar-benar apa adanya. Nah, satu sisi lagi mungkin memang saya juga dari kecil sudah dibiasakan ya untuk ya bukan berpetualang ya, dilepas sendiri ya kemana-mana atau apa. Dan kalau misalnya tadi ukuran ibu-ibu, saya memang ditanya sama teman-teman gitu kan, Kak, perlu uang berapa untuk pergi seperti bisa kayak kakak? Karena mereka tahunya kan keliling Indonesia. Iya. Saya bilang karena bayangan mereka itu kan mungkin tidur di hotel gitu kan, semua serba yang seperti standar mereka. Enggak ngebayang di mobil gitu ya. Iya. Jadi saya bilang saya nggak mungkin menafikan uang. Kita semua pasti butuh uang. Nah, tapi itu bukan yang utama. Yang paling utama itu mental. Untuk ibu-ibu terutama ya. Gimana Kak maksudnya? Saya contoh sederhana aja. Kita orang Medan nih. Dari sini kita mau ke Siantar. Pengen buang air kecil. Bisa kalian di SPBU? Bisa loh, kata dia gitu. Oke. Gitu aja Kak. Oh belum selesai. Pengen buang air besar. Kayak mana? Diam dia. Jawabannya Bang, kutunggu sampai Siantar katanya. Masalahnya ini keliling Indonesia. Mau nunggunya di mana? Ya, syukur-syukur ada SPBU terdekat. Nggak bisa pas. Sudah, saya bilang gini. Oh jadi Kak, setiap mau buang air, Kakak ke SPBU. Oh tidak, SPBU adalah tempat termewah di perjalanan kami. Jadi ya kadang-kadang kalau kita lagi camping sama teman-teman komunitas, pernah nih Bang di air terjun, cuman terpal gitu. Terus ini ikut komunitas Bang, mobilnya cakep-cakep Bang. Oh, harganya ampun-ampun itu fasilitasnya. Cuman sama-sama menikmati toilet yang dari terpal. Airnya dari mata air pakai selang. Yang bawa camper van pun turun ke situ ya. Nah itu satu. Kemudian kedua, ketika kami di Fakfak. Di Fakfak, kami diajak camping di Bagan di tengah laut Bang. Tidur di situ. Di tengah laut, di Soro. Kami berdua senang-senang aja, fun aja. Alhamdulillah, Bagannya itu bagus. Dia bikin kayak rumah. Tapi nggak standar lah. Ya, nggak standar. Standar. Begitu naik Bang, langsung ku tengok. Ini bangunan utama. Sebelah sini ada pondok kecil. Ini pasti toiletnya. Orang masuk ke situ, aku langsung belok. Tengok kayak apa ininya. Oh ya sudah. Lobang aja selimpat begitu sama air. Airnya dari mana? Air hujan, Bang. Kalau tidak hujan tidak mandi, Bang. Itu bisa nggak ibu-ibu? Itu betul-betul tantangan tersendiri buat ibu-ibu. Jadi kalau kita cerita pengalaman kalian, 2 hari 2 malam nggak akan cukup. Nggak cukup. Ya kan, menarik sekali. Aku berharap nanti Bang Adi punya bukunya. Insya Allah. Ini kan Belum sempat menuliskannya. karena poin by poin yang kalian ceritakan itu Indonesia. Dan Indonesia itu ternyata tidak cukup 1-2 buku. Oh iya. Ya kan? Kutunggu Bang Adi ya. Aku rasa kalau aku tanya lagi, aku bisa gila. Iya. Nanti kita belajar apa di nulis ini menulis luar biasa. Kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan Bang Adi. Aku pengen melakukan seperti Bang Adi, belum punya kemampuan. Aku yakin dan aku punya keyakinan aku akan bisa melakukannya. Amin, insyaallah. Itu keren. Karena segala sesuatu tuh yang punyanya ada. Kita cuma dipinjemin aja. Siapa tahu dipinjemin. Betul. Yang penting mau dulu Bang. Iya, kemauan itu ada. Walaupun kondisinya bagaimana. Pokoknya satu hal, jangan berhenti untuk mimpi Bang. Gratis sekali itu mimpi itu. Ternyata orbiter, ya kan? Yang utama di sini mimpi dan yakin. Dan keyakinan itu tidak pernah bohong. Apalagi keyakinan itu kepada yang satu. Itu nggak ada bohong sama sekali di dalamnya. Jadi kita sudahi dulu obrolan kami di sini. Kami udah obrolkan. Tinggal kalian kalau mau ikuti. Kalau mau penasaran aja di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.